Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alifa dari kelompok 4 kelas 7 Ibnu Hisham. Bersama teman-teman kelompok saya, kami akan membuat video resensi buku fiksi ini dengan tujuan memenuhi nilai pelajaran bahasa Indonesia kami. Buku yang akan kami resensi berjudul Credit Roll of the Fall, yang merupakan novel fiksi Jepang karangan Yonezawa Shinobu yang diterjemahkan oleh Fayura Amadea dan diterbitkan oleh Haru Media, yang dimana buku ini merupakan cetakan keempat di bulan Mei tahun 2020 yang diterbitkan di Jawa Timur dengan tebal 260 halaman. Yonezawa Shinobu adalah seorang penulis asal Jepang yang telah sukses dengan novel pertamanya yang berjudul Hyuuga dan telah diadaptasi menjadi manga dan film. Yonezawa Shinobu juga mendapatkan penghargaan terbaik untuk seri misteri fiksi remaja pada tahun 2011 dan nominasi penghargaan Naoki. Novel terjemahan dengan judul Credit Roll of the Fool merupakan novel misteri seri kedua Hyuuga yang ditulis oleh Yonezawa Shinobu. Cerita ini berawal ketika keempat anggota klub sastra klasik datang ke sekolah di liburan musim panasnya untuk persiapan festival budaya. Keempat anggota klub sastra klasik itu adalah Oreki Hotaro, Fukube Satoshi, Ibara Mayaka, dan Chitanda Eru. Chitanda mengajak anggota klub sastra klasik untuk menonton preview film kelas 2F. Walau dengan terpaksa, Hotaro akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Mereka kemudian pergi ke ruang audiovisual dan bertemu dengan Irisu Fuyumi. Irisu Fuyumi merupakan siswa kelas 2F yang mengajak Chitanda untuk menonton preview film buatan kelas mereka. Irisu juga diberi julukan Maharani karena sifatnya yang mudah memanfaatkan orang lain. Film yang mereka tonton bercerita tentang 6 siswa yang melakukan riset di Narakubo. Sayangnya salah satu dari mereka kehilangan nyawanya tepat di hari yang sama ketika mereka tiba di Narakubo. Belum selesai film tersebut, layar telah berubah gelap. Film tersebut belum selesai dikarenakan Honggo Mayu yang merupakan penulis skenario film tersebut ambruk dan tidak dapat menyelesaikannya. Irisu kemudian meminta anggota klub sastra klasik untuk menebak siapa pelakunya. Sayangnya tidak ada yang dapat menebaknya. Akhirnya Irisu kemudian meminta mereka untuk mendengarkan analisis siswa kelas 2F terkait film tersebut. Walau dengan terpaksa, Oreki akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Selama 3 hari, mereka mendengarkan analisis dari siswa kelas 2F. Sayangnya analisis tersebut tidak kuat dan dapat dipatahkan. Setelah selesainya pertemuan mereka di hari ketiga, Irisu mengajak Hotaro untuk minum teh. Di kedai teh, Irisu memohon kepada Hotaro untuk membantu mereka merampungkan film tersebut. Akhirnya Hotaro pun setuju untuk membantu Irisu. Keesokan harinya, Hotaro membuat janji untuk bertemu Irisu di ruang klub sastra klasik. Dalam pertemuan tersebut, Hotaro menjelaskan bahwa ada orang ketujuh dalam film tersebut. Hal ini dibuktikan dengan catatan Fukube Satoshi pada saat menonton film. Bukti tersebut mengarah kepada kamerawan, yang berarti kamerawan adalah orang ketujuh sekaligus pembunuh dalam film tersebut. Percakapan mereka diakhiri dengan menentukan judul pada film tersebut. Judul film tersebut adalah Sudut Mati 1000 Orang. Syuting film kelas 2F telah dilanjutkan. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan Irisu dengan Hotaro. Hotaro kembali menemui Irisu. Hotaro kembali mengutarakan pendapatnya tentang film tersebut. Hotaro menjelaskan tentang Honggo yang mempelajari cerita detektif lewat Sherlock Holmes. Pada cerita detektif yang dibaca oleh Honggo, ia membuat daftar yang terdiri dari 2 kategori, yaitu dilingkari ganda dan tanda X. Dari tanda-tanda itu, Hotaro mengambil kesimpulan bahwa Honggo tidak menyukai jika ada orang yang tewas dalam film tersebut. Irisu sangat terpukau oleh analisis Hotaro Irisu sangat terpukau dengan analisis Hotaro yang seluruhnya benar. Ia kemudian menjelaskan bahwa teman-temannya berulang kali melakukan improvisasi, ditambah lagi Honggo tidak ada di lokasi syuting. Hotaro merasa belum puas dengan penjelasan tersebut. Ia kemudian berbicara sedikit kasar kepada Irisu. Hotaro mengatakan bahwa Irisu tidak menginginkan analisis, melainkan skenario pengganti untuk melindungi Honggo. Hotaro kemudian menyadari bahwa julukan Maharani adalah julukan yang tepat untuk Irisu yang
Kotaro kemudian menyadari bahwa julukan Maharani adalah julukan yang tepat untuk Erisu. Cerita ini, penulis mengambil unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri adalah unsur yang dapat membangun cerita. Tema dari cerita novel ini yaitu tentang kelompok pertemanan yang membentuk sebuah klub dan melakukan pemecahan misteri. Latar tempat dalam novel ini yaitu kota Kamiyama, yang di dalamnya terdapat SMA Kamiyama, tempat para tokoh bersekolah, dan kedai teh Hifumi. Novel ini memiliki beberapa tokoh, yaitu Hareki Otaro yang mempunyai moto hemat energi yang tidak mau melakukan aktivitas apapun yang membuatnya lelah. Jika memang harus dilakukan, maka lakukan dengan cepat. Namun moto hidupnya itu harus berakhir setelah ia bergabung dengan klub sastra klasik di sekolahnya dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Chitanda. Chitanda adalah seorang gadis yang ingin tahu akan segala hal. Saat Chitanda merasa penasaran, dia akan selalu meminta bantuan kepada Kotaro untuk menyelesaikan rasa penasarannya itu. Tidak hanya Chitanda, ada juga teman lainnya yang bernama Fukube dan Ibara yang juga selalu meminta tolong kepada Kotaro. Terkadang Kotaro merasa terbebani dengan permintaan temannya itu. Namun Kotaro tetap akan membantu temannya agar pertemanan mereka tetap terjalin baik. Selain empat tokoh utama tersebut, Yonizawa Honobu dalam buku ini juga memanipulasi jalan pikiran kita melalui tokoh Irisu Fuyumi dan beberapa anak kelas 2F yang memberikan beberapa teori atau pendapatnya terhadap kasus tersebut. Pengarang menuliskan cerita ini menggunakan sudut orang pertama, yaitu Hareki Otaro. Yonizawa Honobu juga menuliskan beberapa kutipan pada cerita Credit Roll of the Fool ini. Walaupun cerita ini merupakan sequel dari seri pertamanya, tidak menjadi masalah jika kita ingin langsung membaca cerita ini. Buku ini juga mengajak pembaca untuk ikut menebak-nebak. Buku ini juga agak membuat pusing karena terlalu terbelit-belit. Jadinya agak sedikit membosankan. Barulah di beberapa halaman terakhir ceritanya menjadi seru. Itulah tadi resensi novel Credit Roll of the Fool. Mohon maaf bila ada salah kata, kalimat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.